Selain itu, Tama juga melihat beberapa mobil. Mungkin mereka sedang menunggu konvoi Arthur Handy. Kapal barang mulai membalikkan dorongan ketika hendak berlabuh, dan kemudian kecepatannya turun dengan cepat, dan bersandar ke samping menuju dermaga. Setelah kapal benar-benar berhenti, Arthur Handy memimpin dan turun dari tangga spiral di bagian dalam geladak. Pada saat ini, palka di bawah juga telah dibuka oleh dua awak kapal. Ketika mereka berdua keluar dari ruangan, bagian luar sudah mulai sibuk. Sebagian besar penjaga kavaleri yang bertanggung jawab atas penjaga telah kembali ke gedung jembatan. Setelah kapal berhenti, mereka akan membawa semua kru ke ruang mesin, sehingga anggota kru ini tidak memata-matai petunjuk apapun. Dan kapal saat ini hanya berjarak 1 atau 2 kilometer dari dermaga. Tama dan Arthur Handy berjalan langsung keluar dari gedung jembatan dan tiba di atas geladak. Di geladak, dua awak kapal dan dua penjaga kavaleri berdiri di sisi kiri kapal, menunggu kabel dilempar untuk menyelesaikan docking. Dan Tama bisa melihat di depan dermaga sederhana ini, saat ini terang benderang, dan beberapa truk bongkar muat, saat ini sedang siaga. Selain itu, Tama juga melihat beberapa mobil kecil yang harus menunggu untuk menemui konvoi Arthur Handy. Kapal kargo hendak berlabuh ketika mulai membalikkan dorongan, dan kemudian kecepatan berlayar dengan cepat turun dan bersandar ke dermaga. Setelah kapal berhenti, Arthur Handy memimpin dan turun dari tangga spiral dek bagian dalam, sementara palka di bawah telah dibuka oleh dua awak kapal. Pada saat yang sama, derek di sebelah kapal kargo sudah mulai bergerak perlahan, sepertinya mulai menurunkan muatan. Saat Tama membiarkan Arthur Handy mengikuti penyerahan sebelumnya dengan cara biasa, jadi saat ini, Arthur Handy benar-benar mengikuti ritme dockingnya yang biasa. Ketika dia keluar dari palka, sudah ada sejumlah pria yang menunggu di luar, dan ketika mereka melihat Arthur Handy dan Tama berjalan, pria itu segera berkata kepada Arthur Handy dengan hormat, "Tuan Arthur Handy, Anda telah bekerja keras sepanjang jalan." Tama bisa mendengar bahwa nada bicara orang ini mengandung kegugupan dan ketakutan. Melihat orang lain di sekitarnya, masing-masing juga gugup. Tama menduga dia harus khawatir karena kegagalan di Bergen beberapa hari yang lalu. Lagi pula, Isyana adalah orang yang secara pribadi dinamai Lord. Akibatnya, orang-orang mereka gagal menyelesaikan tugas berat ini. Dan sekarang adalah waktu untuk memberikan penawarnya. Mereka takut Lord akan mengulangi taktik yang dia gunakan 20 tahun lalu dan menempatkan semua orang di markas mereka ini, sampai mati. Di hadapan rasa hormat dan ketakutan beberapa orang, Arthur Handy hanya memberikan suara samar bahkan tidak melihat orang itu. Dan berjalan lurus menuju ketiga mobil kecil itu. Pria itu buru-buru berlari beberapa langkah, bergegas ke tengah mobil Mercedes-Benz, membantu Arthur Handy membuka pintu, lalu membantu Tama membuka pintu penumpang. Seorang Arthur Handy berjubah hitam memimpin di barisan belakang mobil, dan Tama juga mengikuti di kursi penumpang. Setelah itu, orang-orang yang menyapa dengan cepat masuk ke mobil depan dan belakang, dan konvoi tersebut segera meninggalkan dermaga dan melaju ke tambang tembaga yang jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari dermaga. Konvoi mengitari dermaga dan dalam sekejap melaju ke gerbang utama tambang tembaga. Gerbang otomatis dibuka terlebih dahulu, memungkinkan ketiga mobil melaju lurus tanpa mengurangi kecepatan. Tambang tembaga ini, bagian luarnya terlihat agak mirip dengan dasar front kataklismik, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Meskipun bagian dalam tambang tampak tidak biasa, Tama masih menemukan banyak pos rahasia tersembunyi dan titik api. Jelas bahwa tempat itu dijaga dengan sangat baik. Kafilah melaju langsung ke gedung bergaya gedung perkantoran untuk berhenti, dan saat ini, di lantai bawah ada lebih dari satu orang yang menunggu di sini.
Pria paruh baya di kepala berpakaian bagus, gaya pengusaha yang cukup besar. Di sebelah pria paruh baya itu, berdiri seorang pria muda berkacamata. Pria muda itu kurus dan tinggi, terlihat kutu buku sangat tebal. Sekilas, memberikan kesan pertama, itu seperti asisten atau sekretaris pria paruh baya. Namun, Tama menemukan bahwa pria paruh baya itu sebenarnya memiliki sedikit kultivasi, bahkan bukan seorang seniman bela diri. Tapi pemuda kutu buku ini adalah seorang ahli alam gelap, tapi levelnya relatif rendah, hanya alam gelap 2 surga. Dalam kombinasi dengan pengakuan Arthur Handy sebelumnya, diperkirakan pria paruh baya ini seharusnya adalah pengelola tambang tembaga ini. Sementara asisten pemuda di sampingnya mungkin adalah pengendali sebenarnya dari tempat ini, duta festival di mulut penjaga kavaleri. Di belakang pemuda ini, ada beberapa ahli seni bela diri lainnya. Tetapi yang terkuat dari orang-orang yang tersisa ini hanyalah seorang lelaki tua dari alam Ming dengan kesempurnaan yang luar biasa. Namun, ekspresi orang-orang ini sekarang, semua dengan sedikit gentar, juga gelisah untuk kegagalan terakhir. Setelah mobil diparkir, pemuda seperti asisten itu memimpin dan dengan hormat membuka pintu mobil untuk Tama dan Arthur Handy. Begitu Arthur Handy keluar dari mobil, pria berpakaian bagus itu maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Arthur Handy, Anda telah bekerja keras." Pria muda di tingkat pertama alam kegelapan juga membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Tuan Arthur Handy, Anda telah bekerja keras." Orang-orang di belakangnya membungkuk serempak dan berteriak, "Tuan Arthur Handy telah bekerja keras." Arthur Handy hanya mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo masuk dan bicara." "Oke, silahkan lewat sini." Pria muda itu buru-buru membuat isyarat undangan dengan hormat, kemudian mengambil beberapa langkah cepat untuk memimpin jalan. Arthur Handy mengikuti di belakang, sementara pria paruh baya mengikutinya dan berkata, "Tuan Arthur Handy, laporan operasi kami untuk periode baru-baru ini telah ditulis, harap luangkan waktu untuk melihatnya nanti." Arthur Handy memberi isyarat dan tidak banyak bicara. Sikap dingin ini membuat pria paruh baya itu semakin gugup. Tama mengikuti di belakang Arthur Handy dan mengamati kinerja orang-orang ini. Melihat penampilan menakutkan dari orang-orang ini, hatinya malah menjadi rileks. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengubahnya. Ketika dia datang ke lantai atas bersama Arthur Handy, pria paruh baya itu membawa mereka ke kantornya. Bersama mereka datanglah pemuda dari alam kegelapan, dan para master dari alam cerah. Saat pintu ditutup, pemuda itu berjalan ke Arthur Handy terlebih dahulu. Tiba-tiba berlutut di tanah, bersujud dengan berat, dan berkata dengan isak tangis, "Tuanku, tolong tunjukkan belas kasihan dan selamatkan saya. Ada lebih dari 3.700 dari kita." Yang lainnya segera mengikuti pemuda itu dan berlutut, terisak-isak, "Tuan Arthur Handy, mohon belas kasihan Anda." Arthur Handy tiba-tiba terkejut. Petunjuk psikologis yang diberikan Tama kepadanya adalah membiarkannya bertemu orang-orang ini sesuai dengan praktik yang biasa. Namun, orang-orang ini tiba-tiba berlutut di depannya dan memohon belas kasihan padanya, yang membuatnya sedikit bingung harus berbuat apa. Arthur Handy saat ini lebih seperti mesin yang menjalankan perintah. Jika perintah tersebut tercatat di sistemnya, dia dapat segera mengeksekusinya. Tetapi jika tidak ada catatan, dia akan memasuki keadaan kesalahan program. Ini juga merupakan kerugian terbesar dari sugesti psikologis. Tama melihat bahwa Arthur Handy bingung, jadi dia bertanya, "Apakah kamu khawatir Tuan Inggris akan menghukummu?" Dengan cara yang sama seperti dia menghukum orang lain 20 tahun yang lalu. Mereka tidak menyangka rombongan yang selama ini diam di sisi Arthur Handy akan angkat bicara atas inisiatifnya sendiri hari ini. Terlebih lagi, ketakutan di hati mereka tepat di awal mulut mereka.
Beberapa orang saling memandang, dan kemudian pemuda itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Berlutut dan merangkak ke arah Tama, tersedak dan berkata, "Maafkan mata saya yang buta karena tidak dapat mengetahui identitas utusan khusus lebih awal. Saya meminta utusan khusus untuk turun." Ketika yang lain melihat ini, segera mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua berlutut dan merangkak di depan Tama, memohon dengan sangat hormat, "Maafkan saya, Tuan utusan khusus." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.